Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang berikut. Kata beliau, al-haditsus tsaminu wal 'ishrun, hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Ad-dinu yusrun. Hadis ini berbicara tentang ad-dinu yusrun, agama itu mudah, yakni agama Islam yang mulia ini datang dengan membawa kemudahan-kemudahan. Pada kesempurnaannya, kelengkapannya, dan seluruh yang ada padanya, tidaklah membawa suatu keberatan dan kesulitan, melainkan membawa kemudahan kepada umat manusia, yang mana ini semua bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kalian termasuk orang-orang yang merugi. Naam. Taib. Judul yang disebutkan oleh Syekh ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau sebutkan. Kita lihat hadisnya. Ya, kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Agama Islam adalah mudah, agama yang membawa kemudahan-kemudahan, yang menyelamatkan manusia dan mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah
ada seorang pun yang memberat-beratkan atau menyulitkan, illa ghalabah, kecuali dia akan terkalahkan. Ini tidaklah ada seorang hamba yang beragama dengan memberat-beratkan dirinya, niscaya dia pasti lemah dalam menjalankan syariat. Dia pasti kalah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka berlaku benarlah, wa qaribu, dan perdekatlah, wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghudwati war rauhah, dan mintalah pertolongan kepada Allah di sepenggal dari waktu pagi dan waktu sore. Wa syai'in minad duljah, dan sesaat dari malam hari atau sesaat pada malam hari. Wa fi lafdhin, kata Syekh, dan pada lafaz yang lain, wal qasda al qasda tablughu, dan bersederhanalah tablughu, niscaya kalian akan sampai. Naam. Kata beliau muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ketika kita memperhatikan hadis yang mulia ini, hadis ini merupakan prinsip-prinsip yang menyeluruh, dan dia merupakan hadis yang agung yang terkumpul padanya berbagai kebaikan dan wasiat yang bermanfaat. Maka kita lihat wasiat yang ada di dalam hadis yang mulia ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Maksudnya apa? Maksudnya muyassarun musahhalun fi aqaidihi wa akhlaqihi wa a'malihi wa fi af'ali wa turukihi. Ya, maksudnya agama ini gamblang, mudah pada permasalahan akidahnya, akhlaknya, amal-amalnya, dan pada perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang ditinggalkannya. Maksudnya, kalau kita bicara tentang permasalahan akidah yang ada pada agama ini, maka mudah. Di sana ada kemudahan-kemudahan. Dia tidak bertele-tele dan tidak mempersulit. Makanya dari itu, siapa yang mempersulit dalam permasalahan akidah, dia akan terkalahkan dan dia sesat. Ya, misalnya ketika manusia mencoba untuk memikirkan tentang zat Allah, maka disitulah dia kalah dalam akalnya dan dia tersesat. Seandainya kalau dia mengamalkan agama ini dengan kemudahannya, dia mengimani ayat-ayat Allah apa adanya, tanpa berpikir bagaimana bentuk zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia selamat. Maka dia selamat. Sebab itu Allah memberikan kemudahan di sana dalam permasalahan-permasalahan akidah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah turun ke langit bumi, dia tidak perlu berpikir bagaimana proses turunnya Allah, bagaimana bentuk turunnya Allah. Ini dia memperberatkan dirinya. Ya. Dan dia juga tidak membandingkan kalau seandainya Allah turun maka langit itu akan kosong dari Allah. Ya, dia juga tidak berpikir bagaimana
Allah turun di sepertiga malam, sementara malam di permukaan bumi ini dengan rentan waktu yang berbeda-beda. Nah, ini artinya apa? Artinya dia berpikir tentang zat Allah. Dia mengukur zat Allah itu sama dengan makhluk. Dia mengukur perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Ya, sebagaimana seorang makhluk kalau dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka tempat yang dia tinggalkan itu kosong. Begitu juga seorang makhluk, ya, dia tidak akan mampu mencakup alam semesta ini, maka dia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain mengiringi waktu yang ada di tempat tersebut. Nah, ini orang dia memberatkan dirinya dalam pikirannya untuk memikirkan zat Allah dan perbuatan Allah. Maka dia kalah di situ. Dia apa? Kalah. Padahal sederhana saja permasalahan akidah. Maka permasalahan akidah seorang tidak perlu memberatkan dirinya dengan bertanya kenapa, bagaimana, bagaimana bentuk turunnya Allah, kenapa Allah mesti turun, ya, dan seterusnya. Nah, karena dia akan kalah. Nah, begitu pula di dalam permasalahan akhlak, ya, di sana ada kemudahan-kemudahan. Begitu juga di dalam amalan-amalan, ya, perintah dan larangan, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada manusia, itu di dalamnya ada kemudahan. Dibangun di atas prinsip kemudahan. Tidaklah ada suatu syariat yang datang kecuali di dalamnya ada kemudahan. Di dalamnya ada kemudahan. Tidak ada Allah mensyariatkan suatu bentuk ibadah, lalu dengan bentuk ibadah itu manusia mendapatkan kesulitan di sana, membebani manusia, mempersulit manusia, tidak ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa melainkan yang dia sanggupi, Dan Allah menginginkan kemudahan. Asalnya Allah dalam memberikan, dalam menjadikan atau dalam menetapkan syariat kepada manusia itu dibangun di atas prinsip menginginkan kemudahan bagi manusia. Kemudahan dalam hal apa? Kemudahan dalam urusan dunia mereka dan kemudahan dalam urusan akhirat mereka. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi kalau ada orang dia merasa berat dalam melaksanakan agama, hakikatnya bukan berat agama itu, tidak. Tetapi hakikatnya karena hawa nafsu yang ada pada orang tersebut. Ya, dia tidak bisa meninggalkan hawa nafsunya, tidak bisa memerangi hawa nafsunya, sehingga dia merasa berat dalam mengamalkan prinsip-prinsip agama. Nah, kemudian sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah menetapkan suatu bentuk syariat kecuali di sananya Allah barengi dengan rukhsah, dengan keringanan. Karena tujuannya apa? Karena asasnya apa? Asasnya syariat ini memberi kemudahan. Sehingga kalau pada konteks tertentu seorang hamba mendapatkan kesulitan, maka pasti di situ ada rukhsah. Pasti di situ ada rukhsah. Misalnya apa? Misalnya orang yang tidak bisa berwudu karena dia sakit atau karena dia tidak mendapatkan air, maka Allah memberikan kepada dia keringanan, yaitu dia boleh bertayamum. Ya, begitu juga bagi seorang musafir yang mendapatkan masyaqqah, mendapatkan kesulitan dalam berpuasa, maka Allah berikan kepadanya keringanan untuk berbuka. Begitu pula ketika dia mendapatkan kesulitan di dalam sholat, Allah berikan kepadanya keringanan untuk mengqasar salatnya. Ya, dan seterusnya dari bentuk-bentuk syariat yang mulia ini. Nah, begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan manusia untuk sholat dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya. Ya,
Nah, ketika seorang dia tidak mampu mengamalkan satu rukun, maka Allah berikan kepada dia keringanan. Ya, misalnya dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka di sana ada keringanan bahwa dia dibolehkan sholat dengan apa? Duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, diberikan keringanan dia sholat dengan berbaring dan seterusnya. Nah, begitu pula seorang dia tidak mampu membaca suratul Fatihah, ya, karena dia baru masuk Islam, maka dia boleh menggantinya dengan apa? Dzikir, subhanallah, wa la ilaha illallah, dan seterusnya, ya. Nah, ini prinsipnya adalah agama yang mulia ini datang dengan membawa kemudahan bagi manusia. Datang dengan membawa kemudahan bagi manusia. Ketika manusia dia memakai sorban, ya, kemudian dia mendapati keberatan ketika berwudu, ya, dia harus buka sorbannya, kemudian dia lilit lagi, ini mendapatkan kesulitan, maka syariat membolehkan baginya untuk mengusap di atas sorbannya. Begitu ketika dia menggunakan khauf, dia menggunakan sepatu yang tinggi, ya, dia mengalami kesulitan ketika membukanya dalam berwudu, syariat memberikan kepada dia solusi, yaitu cukup mengusap di atas dua khauf saja, ya. Nah, maka prinsip agama yang mulia ini sekali lagi, inna dina yusr. Agama yang mulia ini adalah prinsipnya mudah. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan kesanggupan kalian. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian kepada suatu perkara, maka lakukanlah perkara itu sesuai dengan kesanggupan maksimal kalian, ya. Nah, ini ikhwan, apa pentingnya kita mengetahui bahwa agama Islam ini mudah? Hikmahnya adalah supaya kita tahu bahwa ini merupakan keutamaan fadilah Islam, keutamaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan bagi kita. Nah, Allah tabaraka wa taala mengatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah itu adalah agama Islam, dengan segala kesempurnaannya, segala kelengkapannya. Yang Allah tabaraka wa taala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka kita tahu di sana agama yang begini sempurna, agama yang telah diridhai oleh Allah, agama yang dipilih oleh Allah untuk kita, tidaklah Allah jadikan syariat di dalamnya sebagai bentuk pembebanan kepada manusia, ya. Maka dengan begitu seorang akan merasa tenang dan lega dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah syariat. Kemudian kita lihat, la yushadaddin illa ghalabah. Tidaklah seseorang dia memaksa-maksakan diri dalam agama, memberat-beratkan diri dalam agama, terkecuali melainkan dia akan dikalahkan. Dia akan kalah dalam beragama. Sebab itu agama yang mulia ini sangat melarang dari sifat atau sikap ekstrim. Sikap ekstrim dalam beragama. Sifat gulu dalam beragama. Tidak boleh seseorang mengamalkan agama dengan gulu, dengan ekstrim. Sebab itu Rasulullah mengatakan, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya perkara yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian itu karena ekstrim di dalam agama. Au kama jaa fil hadis. Karena mereka apa? Ekstrim di dalam agama. Agama yang mulia ini melarang dari sifat ekstrim. Melarang dari sifat ekstrim. Kenapa? Karena prinsip agama sudah mudah. Nah, prinsip agama sudah mudah, tidak boleh memberat-beratkan, tidak boleh mencari-cari yang tidak ada, dan tidak boleh mereka-reka yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena barang siapa yang keluar dari prinsip agama yang sempurna dan mudah ini, dengan mereka-reka, atau membuat prinsip-prinsip yang lain, atau mengarang-arang metode-metode yang lain,
maka sungguh itu berarti dia telah memberatkan dirinya dalam beragama. Dia telah apa? Memberatkan dirinya dalam beragama. Kita lihat orang, dia mengarang salawatan-salawatan yang datang dari sisinya sendiri. Kemudian dia jadikan salawatan-salawatan itu sebagai wirid-wirid bagi dia. Dia tetapkan pada amalan-amalan pada hari-hari khusus dengan jumlah-jumlah yang khusus. Maka ini dia memberatkan dirinya sehingga dia lalai daripada zikir, wirid yang telah ditetapkan dalam syariah. Dia sibuk dengan amalan-amalan yang dia karang, akhirnya dia meninggalkan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia kalah dalam beragama. Nah, kemudian kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di situ, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya, bersikap benarlah, bersikap luruslah dalam beragama. Artinya apa? Artinya agama ini sudah lengkap, sudah sempurna dengan kemudahannya, maka jangan memberatkan diri dalam beragama. Lurus, ikuti agama ini apa adanya. Ikuti agama ini apa adanya. Peringatan daripada berbuat bid'ah, peringatan daripada berbuat syirik. Tidak boleh melakukan kebid'ahan dalam agama, karena itu artinya Anda telah bengkok dalam beragama. Anda merasa agama yang Allah syariatkan itu berat sehingga Anda perlu membuat suatu kemudahan tersendiri. Maka saddidu, berbuat luruslah dalam beragama. Wa qaribu, dekatkanlah. Wa abshiru, bergembiralah. Sebab itu prinsip agama ini juga membawa berita gembira. Maka tidak boleh umat itu ditakut-takutkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh umat ditakut-takuti. Oh, sebentar lagi nanti Anda akan diperangi oleh komunis. Ya, sebentar lagi leher-leher Anda akan dipenggal. Ya, itu ditakut-takuti umat. Tidak boleh. Nah, umat ini diberikan kabar gembira. Diberikan kabar gembira dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu agama. Bahwa ihfadillah yahfadka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan pelihara engkau. Ya, umat ini diberikan kabar gembira dengan amalkan tauhid. Jadilah engkau seorang muwahhid. Kenapa? Karena seorang muwahhid itulah orang-orang yang mengamalkan tauhid lah, itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Ya, walahumul amnu, dan bagi mereka keamanan. Ya, umat diberikan kabar gembira. Diberikan apa? Kabar gembira. Jangan ditakut-takuti. Sebab itu suatu ketika ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, basyiru wa la tunaffiru. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang itu lari dari dakwah. Jangan membuat orang lari dari agama. Maka contoh paling konkretnya yaitu ketika seorang Arab Badui datang di masjid, dia kencing di salah satu sudut masjid, para sahabat marah terhadapnya, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang memberikan nasihat kepadanya dan memberikan kepadanya kabar gembira. Ya, memberikan kepadanya apa? Kabar gembira. Ya, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dia, menyampaikan kepada dia bahwa masjid ini ya para tempat untuk sholat, berzikir, baca Quran, tidak boleh ada kencing di situ, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor di situ, ya, tidak boleh membawa kotoran masuk di situ, ya. Maka dia berdoa orang ini, Allahumma tarhamni, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan rahmati seorang pun bersama kami berdua. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau begitu engkau itu telah mempersempit rahmat Allah yang luas. Ya, kalau berdoa itu berdoa untuk semua. Ya, Rasulullah berikan kepada orang ini kabar gembira. Rasulullah berikan kepada dia kabar gembira. Jangankan itu, sampai kita lihat prinsip syariat yang mulia ini itu dibangun di atas prinsip memberikan kabar gembira terhadap pengamalan-pengamalan agama. Coba lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Firaun dan Harun, memerintahkan Musa dan Harun datang kepada Firaun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idhhaba ila Firaun innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah kepada Firaun, datangi dia, dakwahi dia,
karena dia telah melampaui batas. Ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun itu ucapan-ucapan yang lembut. Ya, ucapan yang apa? Yang lembut. Maka di situ ucapan yang lembut itu apa? Musa menawarkan kalimat tauhid kepada Fir'aun dengan memberikan kabar gembira kalau seandainya Fir'aun menerima kalimat tersebut. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangi ya pamannya Abu Talib yang waktu itu hendak wafat. Apa kata Rasulullah? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini kabar gembira. Ya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berargumen bela engkau di sisi Allah dengan kalimat itu. Ya, ini memberikan harapan dan kabar gembira. Tidak boleh mempersulit manusia, menakut-nakuti manusia dan seterusnya. Wasta'inu bil ghudwati war rauha wa syai'in minad duljah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah di sepenggal daripada waktu pagi dan waktu sore dan sesaat dari waktu malam. Nah, ini adalah waktu-waktu di mana manusia mereka ya mengalami atau mengambil waktu-waktu ini untuk beristirahat dari kesibukan-kesibukan mereka. Dan mereka bisa memfokuskan diri mereka untuk beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia dalam perjalanan dunia, mereka mengambil waktu-waktu untuk beristirahat, untuk mengembalikan vitalitas tubuhnya. Maka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perlu mengambil waktu-waktu khusus. Ya, dia perlu mengambil waktu-waktu khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu-waktu di mana seseorang sangat dianjurkan untuk bermunajat kepada Allah adalah di waktu pagi, waktu sore, dan di waktu malam hari. Waktu pagi, maka dari itu di sana ada syariat, ya, melakukan sholat subuh, kemudian melakukan sholat duha. Di waktu sore melakukan sholat asar, sehingga sholat asar itu dinamakan sholat apa? Wusta. Ya, begitu pula di waktu malam. Ya, di sana ada ibadah tambahan, yaitu ibadah qiyamul lail. Ibadah qiyamul lail. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah menghidupkan malam hari itu kecuali sedikit saja. Ya. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zidhu warattilil qur'ana tartila. Separuh malam itu engkau hidupkan, atau tambah dari itu, atau kurang dari itu, atau tambah dari itu, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran di situ dengan apa? Bacaan secara tartil. Kenapa? Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Ya, kami akan memberikan wahyu kepada engkau. Coba bayangkan, Nabi ketika menerima perintah wahyu yang berat ini, itu dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghidupkan malam-malam hari. Kenapa? Innaka fin nahari sabhan tawila. Karena apa? Engkau di siang hari itu sibuk. Engkau di siang hari apa? Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Maka ambillah malam hari itu untuk waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwana fid din azani Allahu wa iyyakum. Maka di sini ada beberapa ya pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, at-taisiru syamil li syari'ati ala wajhil umum. Ya. Kemudahan. Prinsip agama ini kemudahan yang mencakup seluruh tatanan atau seluruh sendi-sendi syariat. Ya. Seluruh perkara dalam syariat ini ada padanya prinsip kemudahan. Ya. Dari segala sisi secara umum. Secara umum. Jadi puasa itu ada kemudahan di sana. Sholat juga ada kemudahan. Haji begitu. Semua agama ini ada di dalam kemudahan. Bahkan ketika seorang hamba mengalami kesulitan-kesulitan dalam urusan kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innamal usri yusra. Sesungguhnya sesudah kemudahan itu ada sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
maka di situ innamal usri yusra. Usri itu Allah sebutkan dalam isim ma'rifah, al-usr. Al-usr. Pakai alif lam ta'rif yang menunjukkan bahwa kesulitan itu satu, ada satu kesulitan tertentu, yusra. Yusra di situ dalam apa bentuk apa? Nakirah yang menunjukkan bahwa ada banyak kemudahan. Ada banyak kemudahan. Ketika seorang mendapati suatu kesulitan misalnya dalam kehidupannya, maka dia harus tahu bahwa di situ Allah siapkan banyak kemudahan sekali bagi dia. Banyak kemudahan, ya. Naam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua bahwa al-masyaqqatu tajlibu taisir waqta husuliha. Yaitu kesulitan itu mengharuskan adanya atau mendatangkan atau membawa kepada kemudahan ketika waktu terjadinya kesulitan itu. Yani setiap kali seorang mendapati kesulitan, maka kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Artinya apapun yang dihadapi oleh seseorang ketika dia menghadapi kesulitan dalam beragama, maka di situ pasti ada kemudahan. Misalnya bagaimana? Misalnya al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan membolehkan atau membawa kepada kemudahan itu seperti apa? Ada orang dia hendak mati kelaparan, tapi yang ada di situ hanya apa? Makanan yang haram. Makanan yang haram. Maka dibolehkan bagi dia untuk apa? Memakan makanan yang haram tersebut. Nah, begitu pula ketika seorang dia mengalami kesulitan sholat dalam keadaan berdiri, maka ada kemudahan dia sholat dalam keadaan duduk. Seorang dia mengalami kesulitan dalam menggunakan air untuk mandi, misalnya mandi janabah, maka ada kemudahan, dia diberikan kemudahan untuk bertayamum, ya, dan seterusnya. Kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Membawa kepada kemudahan. Ini yang biasanya orang-orang mengatakan apa? Ad-darurah tajlibu taisir. Kesulitan itu membawa kepada, mengantarkan kepada kemudahan. Nah, sama kaidahnya. Nah, kemudian yang berikut, ya, faedah yang berikut dari hadis ini, terbentuklah kaidah idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka datangilah perintah itu sekemampuan kalian. Yani beramal itu apa? Al-qasdu tablughu. Ya, bersederhana dalam beramal, niscaya kalian akan sampai. Niscaya kalian akan sampai. Kenapa ya, kawan? Karena amalan-amalan dalam agama ini banyak sekali. Kalau seseorang dia borong semua amalan dalam agama ini, dia akan capek. Dia akan apa? Dia akan capek. Karena dia akan capek, maka dia akan kalah dalam beragama. Akhirnya dia futur, dia berhenti. Tetapi beragama dengan sederhana. Beragama dengan sederhana, menggunakan skala prioritas yang lebih cocok bagi Anda, yang lebih dibutuhkan bagi Anda, tetapi yang penting adalah istiqamah. Ya. Naam. Kemudian kaidah yang berikut adalah tansyitu ahlil a'mal, ya. Menyemangati orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal. Wa tabsyiruhum bil khairi wa thawabil murattabi 'alal a'mal. Dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan dan pahala yang mereka lakukan terhadap yang mereka dapati dari amal-amal yang mereka lakukan. Sebab itu apa namanya? Ada prinsip dakwah itu ada dua. Ada dua prinsip dakwah, yaitu targhib dan tarhib. Yaitu targhib adalah menyampaikan hukuman-hukuman, dan tarhib adalah menyampaikan motivasi-motivasi untuk beramal. Maka di dalam tarhib ini ada fadhailul a'mal, ya, ada keutamaan-keutamaan dalam beramal. Makanya dari itu kadang-kadang kalau kita baca misalnya dalam sholat itu sering ada hadis-hadis tentang faedah-faedah sholat, dalam sedekah sering ada faedah-faedah sedekah, ya, dalam haji sering ada faedah-faedah berhaji, ya, puasa, faedah-faedah berpuasa dan seterusnya. Kenapa itu? Itu maksudnya adalah tabsyiruhum bil khairi wath thawab 'alal a'mal. Ya, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kebaikan itu,
ya, dengan pahala yang mereka akan raih, ya, keutamaan yang akan mereka raih dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya, nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, demikian ya pembahasan kita ya pada pagi hari ini tentang hadis Abu Hurairah, yaitu inna dina yusrun. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, boleh. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Ada. Yang anak-anaknya kadang mengalami masalah dalam hidup ini. Kalau kita terhadapi teman-teman kita juga yang lain. Ini sedikit keluar dari tema yang utama. Kita ini mungkin dalam hidup ini setiap hari kita mengalami perkembangan. Secara ekonomi mungkin ya ada yang masih di tempat, ada yang mungkin dia berkembang. Tapi dalam masalah perkara agama kadang kita mengalami penurunan semangat, begitu-begitu saja, tahun berganti, tidak ada perubahan. Nah, terus dari dulu banyak yang belajar mengaji, tapi tidak bisa juga mengaji sampai detik itu. Kemudian dalam hal ibadah sholat, belajar berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk sholat malam, berusaha mengamalkan malam sunnah, tapi kita jalan di tempat. nah, Mungkin ada nasihat atau wasiat untuk kita bisa berubah lebih baik ke depan kita. nah. Tapi yang paling pertama kita harus ketahui bahwa innal hasanat tadullu ala ukhtiha. Kebaikan-kebaikan itu dia akan membawa seseorang kepada saudaranya. Artinya seseorang yang dia melakukan suatu kebaikan dengan sungguh-sungguh ikhlas, dia keluar dari kebaikan itu pasti dia akan menuju kebaikan yang lain. Ya. Karena kebaikan akan menunjukkan pelakunya kepada saudaranya daripada kebaikan itu sendiri. Itu yang pertama. Sehingga seorang dalam melakukan kebaikan, yang paling pertama itu dia ikhlas. Yang kedua, dia semangat dalam melakukan kebaikan itu. Yang ketiga, dia istiqomah. Lalu ketiga prinsip ini jika ada pada dirinya, maka jangan dia lupa bahwa bersederhana dalam beragama. Kebanyakan orang dia tidak sampai di tujuan karena begitu dia start tinggi tensinya, semangat sekali. Nah, belum sampai di tengah-tengah dia sudah capek, Ya, maka dari itu kata para ulama bahwa satu hari engkau mempelajari satu ayat itu lebih baik daripada satu hari engkau mempelajari satu bab. Atau satu hari engkau mempelajari satu bab, itu lebih baik daripada engkau satu hari mempelajari satu buku. Dengan maksud, apabila engkau mempelajari satu buku itu satu hari saja, besoknya engkau tidak belajar lagi, lusa tidak belajar lagi, maka ini engkau mengalami kerugian. Lebih baik engkau mempelajari satu bab, tetapi rutin setiap hari. Maka disinilah perlunya keistiqomahan. Ada orang dia belajar bahasa Arab misalnya keliling di mana-mana dari awal dia ngaji sudah belajar bahasa Arab. 15 tahun kemudian dia masih belajar bahasa Arab lagi. Kenapa? Karena orang ini tidak istiqomah dalam belajar. Coba cek, pasti dia ini belajar belum selesai sudah berhenti. Pasti dia ini belajar belum sampai di tengah-tengah, dia sudah ada kesibukan yang lain dan seterusnya. Nanti dia ulang lagi dari awal. Begitu terus. Ini artinya dia tidak istiqomah.
dan tensinya ketika belajar itu terlalu tinggi, ya. Begitu juga ketika dia belajar ngaji, dari awal dia mulai Allah berikan kepada dia hidayah sampai jenggotnya sudah putih, dia masih belajar ngaji saja. Maka ini faktor, ada beberapa faktor. Faktor pertama sekali bagi dia, ini orang ini tidak istiqamah, ya. Yang kedua, dia kurang sungguh-sungguh. Dia kurang sungguh-sungguh. Ada orang istiqamah tapi kurang sungguh-sungguh. Jadi istiqamah datang aja, datang, tapi nggak sungguh-sungguh. Dia tidak punya perhatian serius terhadap apa yang dia pelajari. Nah, itu juga menghabiskan waktu yang banyak dan dia ya jalan di tempat tadi. Maka nasihat anak 3 hal. Ya, pertama, dia harus ikhlas bahwa apapun yang dia upayakan dalam ibadah itu semata-mata mencari pahala, mendapatkan pahala. Nanti dia sukses atau tidak dia sukses, ala kulli hal dia dapatkan pahala di situ. Ya. Misalnya dia belajar ngaji, dia tahu ngaji atau tidak tahu ngaji, tapi di situ dia dapat pahala. Ya. Nah, begitu juga berikutnya, dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Yang ketiga, dia harus istiqomah. Dia harus istiqomah. Nah, dia lengkapi 3 perkara ini dengan dia bersederhana dalam melakukan itu semua. Jangan terburu-buru. Bersederhana dalam artian jangan terburu-buru. Ya, karena orang yang terburu-buru dia tidak akan sampai. Sebab itu kata Nabi, wal qasda al qasda tablughu. Sederhanalah, sederhanalah, niscaya kalian akan sampai. Ya. Begitu kalau orang dia lari, misalnya lari 20 kilo, dia start dari awal tinggi tensinya, itu belum sampai di tengah dia sudah capek, sudah berhenti pasti. Kalau orang yang dia startnya itu santai aja, terus yakin dia bisa melalui putaran itu dengan baik. Ya, nah itu nasihat ana insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Nah, kita ini kan dijadikan kelengkapan untuk melaksanakan tugas. Nah, terkadang kelengkapan itu kita tidak menggunakannya. Jadi kita menerima yang satu, datang yang satu. Nah, boleh nggak kita menjual yang kita punya kelengkapan yang dibagi terlebih dahulu? Karena kita mau budget. Bagian teman-teman anak itu menjual, tapi itu jatah dari negara, baju atau sepatu dan lain-lain. Nah, itu kan kadang ada nanti di bagian ini apa? Boleh nggak kita menjualnya? Nah, boleh kalau itu sudah menjadi hak milik antum. Kalau sudah negara sudah berikan itu sebagai hak pribadi antum, maka boleh antum menjualnya bila mana antum merasa yang ada itu sudah cukup, yang ada sudah cukup. Nah, terserah antum mau dijual apa mau dikasih apa, itu sudah menjadi halal, sudah menjadi hak milik antum. Nah, selama dia itu belum jadi, kalau dia belum jadi hak milik tidak boleh. Misalnya masih sebatas inventaris, ya tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, ila huna naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.